Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumul qiyamah mendapat syafaatnya dan dimasukkan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bikum. Kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini hadir di pondok pesantren ini, kami ucapkan beribuan terima kasih. Dan dalam acara silaturahim ini dari PPP Unmu Lampung mudah-mudahan membawa berkah, membawa manfaat, maslahah kepada umat umumnya, kepada kita semua dan keluarga kita semua. Alhamdulillah, acara silaturahim ini saya merasa terima kasih. Kami ucapkan ribuan terima kasih dengan kehadiran jenengan ke sini. Dalam acara ini kami memang mengharapkan sudah lama, artinya dari pondok pesantren hanya sering komunikasi dengan anak kami yang dipercaya di Unmu, yaitu Agus Komarudin. Anak tersebut selalu memberikan informasi tentang Unmu dan sering silaturahmi ke sini tentang informasi Unmu, perkembangan Unmu. Saya katakan kepada anak kami, berjuanglah, karena saya dari awal memberikan amanat kepada anak-anak kami, terutama yang ada di pondok pesantren ini. Jika kepingin berjuang, maka berjuanglah di NU. Dan saya katakan haram bagi semua alumni dari pondok pesantren Al-Husna kalau tidak masuk di dalam organisasi NU. Maka saya katakan kalau kepingin organisasi, masuklah di NU. Dan banyak sekali anak-anak kami ini sudah ada yang masuk ke Ansor, ada yang ini kebetulan Gus Komarudin itu selaku dosen di UNU memberikan informasi tentang UNU kepada kami. Nah, sejak awal UNU berdiri, walaupun belum berdiri saja, saya sudah sedikitlah tahu ceritanya UNU akan hadir di Lampung. Ketika saya sama Pak Haji Sutris menghadap ke PBNU dengan Gus Aziz, gimana kalau UNU itu nanti diambil di Lampung Timur. Saya merasa senang kalau memang UNU itu bisa diambil di Lampung Timur. Kemudian Pak Haji Sutris komunikasi dengan Gus Aziz, cerita sampai Gus Aziz ke sini. Ini saya merasa bangga, memang terwujudnya UNU ini di Lampung Timur, bukan di Bandar Lampung. Nah, ini kalau UNU ini berada di Lampung Timur, setidaknya bisa merubah pendidikan. Lampung Timur ini bisa menjadi kota pendidikan. Karena apa? Karena di Lampung Timur ini sudah termasuk banyak sekali pondok pesantren yang ada di Lampung Timur. Kalau tahun saya kesini saja 2002 sudah tercatat sekitar hampir 100 lebih, gitu kan? Nah, ini sekarang UNU ada di Lampung Timur, terutama di Purbalingga ini, kami ini lebih merasa yakin bahwa generasi yang akan datang, anak yang lulusan dari pondok pesantren, tidak khawatir generasi kita. Generasi kita pasti insya Allah kalau ada universitas UNU yang dekat dengan pondok pesantren, terutama di lingkungan Purbalingga ini,
semenjak UNU berdiri saja saya sudah memberikan arahan kepada anak kami. Itu namanya siapa itu, Septi ya, Septi lulusan pertama, ibaratnya lulusan berapa itu Pak? Itu sudah pertama kali kita masukkan harus ke umum dong ya kan? Jangan ke lain. Masalah biaya nanti bisa diatur. Kalau kamu mau di pondok pesantren, ikut abah di pondok pesantren, insya Allah abah nanti akan memberikan biaya itu. Tapi ternyata alhamdulillah di UNU dapat bidik misi. Nah, kami 100% dari pondok pesantren Tribakti Al-Husna ini mendukung kepada UNU, dan insya Allah kita siap dari lulusan dari SMK kami dorong semampu kita, walaupun hanya 1 tahun ada 1 anak, angkatan yang kedua itu ada 3 anak atau 4 anak dari kita, kemudian yang ketiga ini sudah ada ini Pak Huda, Pak Mujib ini juga sudah masuk ya kan. Kemudian lulusan tahun 2020 2021 ini rencana juga ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan anak yang kurang mampu untuk biaya kuliah ya. Ternyata memang sudah ada jawaban. Walaupun kami belum konfirmasi atau konsultasi dengan BPP, tetapi sudah ada upaya dari UNU ya kan. Tolong anak-anak kami yang dari Al-Husna ini memang orang-orang yang saya katakan kurang mampu. Carikanlah kalau nggak bidik misi ya, carikanlah kalau ada KIP atau UKT ya. Ternyata ini kemarin baru diberikan solusi, 2 anak ini dapat KIP gitu kan. Nah, alhamdulillah. Jadi kami sendiri sebenarnya dari pondok mau memberikan tambahan biaya, sudah dapat KIP ya alhamdulillah. Sudah ada jawaban itu. Kemudian yang ketiga tentang doa ya. Doa kami selalu walaupun kami tidak ikut berkecimpung ke dalam UNU atau di dalam kepengurusan apapun, kami ini dari pondok pesantren adalah memang pondok pesantren itu yang melahirkan. Jadi NU itu yang melahirkan dari ulama-ulama pondok pesantren. Jadi kami di sini selaku pengasuh pondok pesantren ini merasa bahagia, ada pendidikan yang luar biasa. Dulu ada STAIN, sekarang ada universitas yang ada di Lampung ini, dan kami selalu berdoa mudah-mudahan yang diberikan amanah dari PBNU ya kan, terutama PTB yang ada di sini, kemudian rektoratnya ya kan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan UNU selalu berjaya. Saya menyampaikan kepada Pak Sinawir, tolong bukan hanya di Lampung Timur saja ya kan. Jadi harus ke semua pondok pesantren yang ada di Lampung, walaupun di Bandar Lampung ya kan. Karena apa? Saya yakin kalau kita sudah membawa universitas, ini bukan hanya sekolah tinggi saja, bukan hanya institut, tetapi ini adalah universitas. Saya yakin karena ini niat bagus, dan NU warganya itu bukan hanya 50%, ini hampir 90%. Saya kira insya Allah apa yang dibuka, prodi-prodi yang ada di UNU, insya Allah di zaman modern ini, insya Allah mereka anak-anak santri dimanapun berada, insya Allah banyak yang mengingat ke sana. Itu doa kami, mudah-mudahan UNU selalu jaya berkembang dan selalu mengeluarkan mahasiswa yang kualitas ya kan, berakhlak yang mulia. Itu doa dari kami, dan harapan kami yang terakhir sebenarnya di sini kami ini punya jurusan
SMK kesehatan gitu kan. Kenapa di UNU sudah ada universitas ya kan, belum membuka jurusan kedokteran atau kesehatan ya, gitu. Sebab anak-anak kami ini 1 tahun ini meluluskan 70, insya Allah tahun yang akan datang itu 100, dan tahun yang akan datang itu ada 100 anak. Harapan mereka orang tua itu di pondok saja sambil kuliah, harapan mereka. Karena apa? Karena zaman sekarang kalau kuliah sudah ke Jawa, melihat pergaulan yang seperti itu, orang tua juga berpikir ke depan untuk keselamatan anak. Jadi harapan dari kami kalau memang ada jurusan kesehatan, dan kami insya Allah akan selalu mengarahkan anak-anak kami. Jadi saya mengarahkan tahun ini kuliah di UNU aja, alabah nggak ada jurusan kesehatan, karena kami ini kepingin keperawatan, kepingin bidan kan gitu. Kalau ceritanya sudah ada keperawatan atau apa, insya Allah anak-anak lebih ada minat. Nah tahun ini kayaknya yang minat baru ada anak 2, yang satu kepingin di PGSD, yang satu mau di teknik informatika. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti dari Al-Husna itu bisa selalu memberikan kontribusi kepada UNU, dan kerjasama ini mudah-mudahan berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun untuk kejayaan pondok pesantren dan UNU yang ada di Lampung Timur ini. Cukup sekian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata saya kurang baik, kurang pantas di hadapan para tamu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.